Sebuah kata yang bagi kita di sini terasa mengasyikkan. Sebab cuma permainan, cuma game yang dapat kita mainkan kapanpun kalau kita mau. Bahkan permainan ini bisa menghabiskan waktu kita berjam-jam di depan layar ponsel, laptop, atau komputer. Sambil menikmati cemilan dan minuman yang lezat. Sedangkan bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, siapapun mereka, apapun agamanya, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah mati terkubur. Orang-orang dewasa telah mengubah dunia ini menjadi dunia yang menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia virtual, dunia rekaan. Ancaman itu tak berakhir. Tuhan, mengapa Tuhan tak menciptakan dunia yang lain, tanah yang lain, yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan taman bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, sikap persahabatan dan persaudaraan, taman-taman yang indah, dan kebun-kebun yang selalu berbuah. Tak mengapa jika Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka telah dipenuhi oleh cinta, bukan angkara, amarah, dan rasa kebencian terhadap sesama, agar anak-anak tak tersakiti lagi, agar ada yang menjaga mereka di malam-malam yang gelap, agar ada yang menceritakan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang indah, dan agar ada yang memastikan mulut-mulut mungil itu tak pernah kelaparan dan kehausan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Berhari-hari aku menyusuri pantai ini, mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi, dan memintanya untuk menggunakan mengangkut sau. Aku beruntung, Pak Nyoman, nelayan tua yang baru saja mendapatkan bantuan perahu baru, memberikan perahu lamanya itu untukku. Dengan dibantu Pak Nyoman, aku menyusuri laut dangkal dan membawa perahu itu hingga ke tempat ini. Dengan perahu itulah maksudku, aku dan teman-temanku, Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Harun dan Melin akan pergi jauh sekali. Mungkin sekarang kalian diam-diam bertanya, mengapa sekarang aku sendirian? Kemana teman-temanku itu? Sabarlah, pelan-pelan. Kalian akan mengenal mereka. Mereka ada, hanya terkadang seolah-olah tak ada. Atau mungkin dianggap tak ada. Aku malahan prihatin karena tak berhasil menemukan kalian. Aku sudah mencari kalian di rumah-rumah baru kalian, di kampung maya itu, mengunjungi alamat kalian satu-satu, meninggalkan pesan, tapi tak satu pun dari kalian yang membalas pesanku itu. Tapi tak mengapa, mungkin aku bukan teman yang asyik. Aku kutu buku, aku introvert. Aku tak pernah update soal-soal kekinian yang menjadi kebiasaan kalian di kampung maya itu. Itulah mengapa aku menyisih ke daerah pantai ini, hingga menemukan ide sederhana membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar menuju laut lepas. Dan pada saat perahu itu aku tampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang ingin ikut berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Kasihan, hidup di zaman teknologi, tapi jiwanya masih nenek moyangku seorang pelaut. Itu perahu buat dipakai mancing aja jebol. Gimana mau dipakai berlayar? Makanya jangan kebanyakan baca novel, bisanya menghayal melulu. Pelawak, sayang gak lucu. Ya, begitulah kalian menanggapi ajakanku.
Aku hampir saja merasa memang sudah tak waras dengan ideku ini. Untunglah saat itu Made, Joshua, Ali, Christine, Butet, Harun dan Meilin datang mengunjungiku di pantai ini. Saat itu aku sedang tertidur di perahu ini. Idenya sederhana, bermula dari hobiku memainkan game peperangan, lalu rasa kasihan yang tiba-tiba muncul begitu saja terhadap nasib anak-anak korban perang di Gaza. Dan setelah itu, aku mengajak teman-temanku berkumpul dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan barang atau pakaian atau apa saja selama 1 bulan, lalu kita bawa berlayar? Begitu kata Meilin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Setelah itu, kita sebarluaskan di sosial media. Dari sana, kita akan mendapatkan empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Ide Joshua ini langsung disetujui oleh Butet. Keduanya memang hobi bermusik, tapi Joshua sangat spesial. Meski masih sangat belia, ia sering dipercaya untuk membuat komposisi kebaktian di gereja. Dan kini, aku membayangkan Joshua seperti mewarisi bakat Amadeus Mozart. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Keduanya menyarankan kami untuk makan secukupnya dan tidak berfoya-foya sebagai rasa hormat dan maaf kami terhadap nasib anak-anak yang kelaparan di sana. Sedangkan Christine menyarankan kami untuk menuliskan surat, mengadu pada Tuhan, dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made mencari perahu nelayan yang tak terpakai lagi untuk melayarkan semua harapan itu. Ya, semuanya sudah kulakukan sebisa-bisaku, semampu-mampuku untuk membuat sahabat-sahabatku itu berbahagia, juga bangga karena memiliki aku. Lihat, perahu itu aku kemas seluruhnya, sajak-sajak, sepenggal doa, air suci dari pura, kuil, dan gereja, benda-benda dari masa kecil yang masih tersimpan. Kami mengumpulkannya hari demi hari, dari siapa saja yang ingin melakukan sesuatu sebagai ungkapan rasa cinta. Aku akan melarungkan perahu itu ke laut lepas menuju Gaza. Semoga samudra dan cakrawala yang luas menyimpannya. Tuhan pasti menjaganya, mengirimkan gelombang yang akan mengubahnya menjadi doa yang akan bergema di laut Mediterania. Kami tahu apapun yang kami lakukan ini hanya seperti setetes air di tengah samudra penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi kami ingin sekali ada untuk mereka. Sangat-sangat ingin menjadi kebaikan dari Tuhan yang dikirimkan untuk mereka. Mungkin kami hanya seperti seekor semut yang membawa setetes air untuk memadamkan api yang membakar tubuh Ibrahim alaihissalam. Air itu hanya akan lenyap, menguap di hadapan kobaran api. Tapi hanya dengan cara itulah, dan memang hanya itu yang mampu kami lakukan untuk mengungkapkan rasa cinta kami terhadap nasib anak-anak yang telah mati di Gaza, atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di mangkuk-mangkuk mereka, berebut bubur dingin di panci-panci karatan mereka yang remuk oleh sepatu serdadu. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Perahu ini sudah kukemas seluruhnya. Bagian-bagian yang rapuh sudah kutambal dengan lem dan seng. Kau tak usah khawatir, sahabatmu ini masih cekatan seperti dulu. Hei, Joshua, Christine, mengapa kalian diam saja di situ? Ayo kemari, aku tunjukkan apa yang sudah kukerjakan. Kalian berdua pasti senang. Lihat, surat-surat untuk Tuhan sudah kukemas seluruhnya. Sebagiannya sudah kukirimkan melalui pos. Dan sisanya ini akan kita bawa berlayar bersama kita. Komik kesukaan kalian juga sudah kubawa. Kalian tak usah khawatir. Kalian tinggal duduk manis dan menikmati ceritanya. Ayo kemari sahabatku yang tampan dan cantik. Ali, Harun, maafkan aku sahabatku. Aku tak membawa ketapelmu.
Lagi pula, aku pikir tak ada yang harus kau hadang dengan senjata batumu itu. Kita akan berada di tengah lautan, menikmati matahari timbul dan tenggelam. Langit bersih, bintang-bintang cemerlang di hamparan gelap malam. Kau bisa melukis malammu Harun, sedangkan kau Ali akan mengaji, menjaga kita dari yang buruk dan jahat. Butet! Horas bah, rindu kali aku denganmu, lama tak lihat kau menyanyi. Sinanggar tulo, tulo, atulo. Kau masih berlagak macam menyanyi rock and roll rupanya. Oh ya, tugasmu dalam perjalanan ini hanya bernyanyi. Ketika kau lihat kami bosan atau rindu dengan kampung halaman, kau harus bernyanyi. Setuju kan kau? Apa? Catur. Jangan kau khawatirkan itu. Aku sudah menyimpannya di perahu ini. Tapi kau harus berjanji. Kita memainkan catur secara sportif. Jangan kau pakai cara benar-benar, ya? Melin, ada apa? What? Kau tak jadi ikut dengan kami? Kalau kau tak ikut, siapa yang akan mengatur kebutuhan kami sehari-hari? Lagi pula, tak ada yang pandai manajemen, apalagi akuntansi. Bagaimana kalau banyak orang asing datang mengunjungi perahu kita, menanyakan ini, itu? Hanya kau yang pandai bahasa asing, Melin. Bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Rusia. Ayolah, Melin. Apa? Kau akan ikut orang tuamu ke Australia? Melin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang setelah terjadi kerusuhan di kota kami. Made juga mati karena leukemia. Ia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Pak Nyoman memberikan perahu ini untukku. Butet juga sudah tidak ada. Ia menjadi korban peperangan antar pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya ku kenal saat Olimpiade Matematika di tingkat sekolah dasar. 1 tahun setelah kembalinya mereka ke negerinya, aku sempat melihat mereka tertangkap sebuah kamera di salah satu sebuah stasiun televisi. Keduanya tertembak di dada saat sedang menghadang serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, keduanya menjadi korban karena gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku, yang mungkin tak pernah kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka tersimpan dalam hatiku, dalam benakku. Dan kini, 1 orang anak yang mati, itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlampau berat ditanggungan. Dan kini di Gaza, bahkan setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena bom, karena peluru, karena kelaparan, karena amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain yang harus disingkirkan. Mengapa amarah dan kebencian tak pernah berakhir? Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat kerinduanku terhadap anak-anak di Gaza dianggap sebagai khayalan gila, mereka datang dalam mimpi. Di sana, kami memiliki perahu yang besar, dipenuhi dengan makanan yang banyak, selimut,
boneka, buku-buku. Kami hanya seperti setitik putih di tengah semesta kegelapan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di Gaza. Aku sangat-sangat ingin ada untuk mereka. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Maka setiap hari sepulang sekolah atau di hari libur seperti ini, aku sering datang mengunjungi perahu ini. Dan membayangkan apa saja yang kuanggap bisa kuberi untuk anak-anak di sana. Aku membawanya dan membayangkan mereka tersenyum dan memelukku saat menerimanya. Setiap hari kutuliskan surat untuk mereka, sekedar menanyakan kabar atau bertanya ingin makan apa. Mungkin sekarang kalian juga menganggapku sudah tak waras. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku hanya anak seorang nelayan. Hanya itu yang mampu aku lakukan. Kadang seharian aku membayangkan ikan-ikan yang ada di lautan ini datang ke Gaza menjadi lauk-lauk yang telah matang di mangkuk-mangkuk anak-anak yang kelaparan di sana. Hari ini kutuliskan surat terakhir untuk mereka. Perahu ini akan kularungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota-kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan dadaku ini ke Gaza, agar bisa menjadi perisai bagi anak-anak yang diburu mortir dan peluru. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak pernah habis, agar tak ada lagi mulut-mulut mungil yang kelaparan di bumimu yang kini penuh angkara. Itulah suratku. Semoga Tuhan mendengarku. Apa? Kalian menanyakan aku siapa? Namaku Nusantara.